itu apa singkatannya? Nahdlatul Ulama. Ya kita menghormati ya, Nahdlatul Ulama ada organisasi yang besar, kemudian organisasi yang berpengaruh di Indonesia, salah satunya ormas Islam terbesar. Nah, nggak ada kait mengait sama Nahdlatul Ulama ya, karena memang kita tidak pernah menyebut organisasi itu. Kita pun tidak menyampaikan bahwa terkait dengan Gus Miftah, dia melelang belangkonnya untuk keperluan apa, itu tidak kita sampaikan ke publik pada saat di Barreskrim. Kalau terkait dengan niatnya kita mengapresiasi ya, terkait dengan niat baiknya, terkait dengan tujuan dari melelang itu untuk kepentingan umat, kita mengapresiasi itu. Namun yang menjadi persoalan prosesnya itu, prosesnya kemudian apa yang didapatkan. Kenapa kita mempersoalkan itu? Pertama, jadi Wahyu Kenzo ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh instansi kepolisian. Karena dia sudah ditetapkan tersangka, maka dia diduga kuat melakukan kejahatan berdasarkan 2 alat bukti cukup. Rentang waktu Gus Miftah dan kawan-kawan itu menerima atau mendapatkan sesuatu dari Wahyu Kenzo yang notabene adalah CEO-nya dari Robot Trading ATG, itu rentang tahun 2021. Sementara tahun 2020 hingga 2022, disitulah rentang waktu di mana Wahyu Kenzo dan kawan-kawan meraup keuntungan dari para member. Peristiwa hukum itu kan tidak bisa lepas dari proses hukumnya. Maka dari itu kewajiban kami sebagai kuasa hukum memiliki kewajiban untuk menggali semua yang menjadi potensi agar supaya uang korban dikembalikan. Salah satunya adalah dari uang yang Wahyu Kenzo kasih ke beberapa public figure atau ke pejabat publik lainnya, itu harus telusuri. Siapa yang bisa mentelusuri? Yaitu PPATK. Nah, kita sudah sampaikan surat ke PPATK. PPATK sudah menyampaikan ada 28 rekening yang diblokir dengan kerugian hampir 9 triliun. Nah, mungkin barangkali itu bagian dari tracing aset yang dilakukan oleh PPATK. Nah, persoalan itu yang harusnya publik mencerna dengan sebenar-benarnya. Kalau kita bicara terkait dengan tindak pidana pencucian uang, ini kan ada 2. Pertama, TPPU yang aktif. Kemudian kedua, TPPU yang pasif. TPPU yang aktif, dia sadar ini adalah duit hasil kejahatan. Kemudian dengan uang itu digunakannya untuk beli aset-aset, kemudian dibuatnya perusahaan dan segala macam. Itu yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo. Makanya Wahyu Kenzo bisa dikenakan dengan pasal 3 terkait dengan TPPU dengan ancaman 20 tahun. Kemudian ada yang kedua, yaitu TPPU pasif, di mana orang ini tidak mengetahui bahwa uang yang dia terima ini adalah hasil kejahatan. Tetapi uang yang dia terima ini tidak rasional, dengan jumlah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang mau dikejar dengan TPPU. Nah, karena dia tidak tahu, maka kita sampaikan supaya dia tahu. Sekarang pertanyaannya, 8 orang public figure itu apakah dia sudah tahu bahwa itu adalah uang dari Wahyu Kenzo dan merupakan hasil kejahatan? Kalau sekarang dia sudah tahu, maka dia harus punya kesadaran untuk datang ke Barreskrim dan menyerahkan uang itu. Karena bagaimanapun juga itu adalah hak dari para korban yang sudah memberikan uang investasi kepada Wahyu Kenzo. Kalau public figure ini tidak mengembalikan uang itu, maka dia dikenakan pasal 5 TPPU, yaitu tindak pidana pencucian uang yang pasif, dengan ancaman 5 tahun penjara, kemudian dengan denda 1 miliar rupiah. Itu yang menjadi objek yang menurut kami harus dicerna oleh publik, bukan lihat di hilirnya, tapi lihat di hulunya, prosesnya itu. Nah, kalau berpikir ini kan untuk ibadah, ini kan untuk membangun rumah ibadah, untuk kegiatan amal dan lain segala macam, itu tujuannya kita apresiasi. Bayangkan kalau seandainya para koruptor di negara ini dia mengambil uang negara, uang rakyat, kemudian uang itu sebagian dikasih kepada, maaf, umpamanya tempat ibadah umat muslim ataupun umat agama lainnya. Apakah orang yang mengasih uang itu tidak bisa dipidana? Ya pasti dia bisa dipidana. Itu akan menutupi, menghapus jejak kesalahan peristiwa pidana dia. Kita tidak melarang, kita tidak mendukung terkait dengan tujuannya, tapi yang menjadi persoalan proses dia untuk melakukan itu. Nah, itu yang ingin kita sampaikan ke publik, jangan sampai ini menjadi soal. Dan sekali lagi saya tegaskan, para public figure ini harus korporatif, kemudian harus menyampaikan ke penyidik dan membantu penyidik, kemudian membantu para korban untuk membongkar perkara ini sehingga terang benderang. Oke, sebelumnya Nama atau inisial, ini kan hanya antara cepat dan lambatnya saja.
Nah kan kita menduga, umpamanya kita menduga si A ini mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu dari tersangka kejahatan, umpamanya kan begitu. Nah kalau emang namanya sudah benar, kemudian ada fotonya, kemudian ada videonya, kemudian dia juga sudah mengakui bahwa pernah ada hubungan sama yang kasih uang itu saya pikir nggak jadi soal. Malahan kalau diinisialkan, ini kan menjadi narasi-narasi fitnah di publik, apalagi udah menjelang sudah pertengahan bulan puasa menjelang Idul Fitri. Maka hemat saya, ya bagi mereka yang merasa menerima hasil dari Wahyu Kenzo ini, ya kooperatif saja, sampaikan ke penyidik bahwa mereka tidak tahu kalau hasilnya kejahatan. Sekarang mereka sudah tahu, karena sudah tahu maka hemat saya sampaikan aja, dikembalikan kan begitu. Itu namanya tabayun ataupun melakukan klarifikasi. Nah itu kan sebetulnya harusnya sebelum kejadian. Nah ini kan sudah kejadian, kemudian Gus Miftah juga kita menghormati dia lah sebagai ulama yang berpengaruh lah. Dia juga sebagai ulama yang memiliki pengikut umat yang begitu banyak, maka kita menghormati itu. Tapi kan lagi-lagi harusnya memang seorang public figure kan memberi contoh yang baik. Kalaupun dia tidak tahu, paling tidak dia menyampaikan ke publik bahwa niat baik, ya menurut hemat kami uang itu harus dikembalikan, atau paling tidak belangkonnya harus disita sebagai alat bukti. Karena bagaimanapun juga apa yang disita oleh Barreskrim itu kan menjadi alat bukti di persidangan. Kalau itu jadikan alat bukti, itu bisa membantu penyidik untuk mengungkapkan peristiwa hukum. Maka dari itu menurut hemat saya nggak ada persoalan, bukan berarti harus diingatkan terlebih dahulu. Dan ini kan prosesnya sudah lama dan nggak ada hubungan sama Nahdlatul Ulama, karena kita tahu nggak pernah mengaitkan ke sana. Tapi kalau publik menyampaikan ada hubungan sama NU dan segala macam, itu narasi di luar yang menurut kami bukan persoalan yang harus yang kami bahas. Tapi yang